Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, gimana kabarnya pagi kali ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Studi. Nah teman-teman, tahu nggak apa itu RPS? Oh, pada nggak tahu. Jadi RPS itu adalah Rencana Pembelajaran Studi. Nah, di dalam RPS ini terdapat kontrak-kontrak pembelajaran selama pembelajaran 1 semester. Perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman ketahui, di dalam RPS ini terdapat beberapa materi yang sudah tercantum di dalamnya. Jadi teman-teman harus diingat materi tersebut akan disampaikan oleh teman-teman sendiri. Nanti teman-teman akan ditunjuk sebanyak 3 orang maju ke depan. Itu nanti majunya enggak semata-mata maju gitu ya, tapi teman-teman akan cosplay. Bahasanya cosplay gitu ya, cosplay menjadi entah menjadi seorang guru, entah cosplay menjadi reporter, terus MC, entah apa lagi ya, penyiar radio gitu ya, dan lain sebagainya, masih banyak gitu. Yang penting teman-teman cosplay gitu di situ, jangan hanya sebatas penyampaian materi yang flat gitu. Nah, teman-teman, dalam 1 semester ini terdapat 16 pertemuan. 16 pertemuan ini sudah mencakup UTS dan UAS. Nah, ketika mau melaksanakan UAS itu perlu diingat, teman-teman perlu diingat nih, bahwa yang harus terpenuhi itu ketika mau melakukan UAS itu harus dilihat selama perkuliahannya terpenuhi nggak nih, selama 75% ini. 75% dari 16 pertemuan ini yaitu 11 pertemuan. Ketika teman-teman tidak mampu memenuhi 11 pertemuan itu atau kurang dari 11 pertemuan itu, maka teman-teman mohon maaf tidak bisa mengikuti UTS. Nah, maka dari itu teman-teman harus dilihat kehadirannya, harus dijaga kehadirannya, tidak hanya nilai bagus. Nilai bagus ketika kehadirannya jelek atau buruk itu sama aja bohong. Makanya teman-teman harus diperlihatkan lagi nih kehadirannya, bagus atau enggaknya diperlihatkan lagi, udah berapa nih teman-teman nggak hadirnya gitu. Jadi harus lebih diperhatikan ya kehadiran. Untuk kehadiran, nilai bagus itu enggak menjamin mendapatkan nilai yang besar begitu. Yang penting teman-teman kehadirannya ini harus terpenuhi agar bisa mengikuti UAS. Nah teman-teman, di dalam RPS ini, tadi belum dibahas ya RPS apa. Nah, rencana pembelajaran studi atau biasa dikatakan RPS ini membahas mata kuliah public speaking. Nah, namanya juga public speaking ya teman-teman. Nah, di dalam public speaking ini kita melatih bagaimana cara berbicara kita di depan umum, tentunya di depan banyak orang. Nah, bukan hanya melatih bicara kita saja, bukan, tapi melatih mental kita juga. Nah, makanya itu public speaking ini kenapa ada di BKI, kenapa ada di jurusan bimbingan konseling Islam, karena berkaitan erat dengan kesehatan mental. Maksudnya berkaitan erat nih dengan mental gitu. Ketika mentalnya ketika maju nih tapi nggak ada mental, ketika dia belajar tapi nggak punya nyali, nggak punya mental untuk berbicara depan umum, sama aja. Makanya itu di dalam berbicara juga ada ilmunya, nggak semata-mata berbicara saja gitu teman-teman. Nah teman-teman perlu diingat juga, public speaking itu tidak hanya untuk di dalam pendidikan gitu, tidak hanya untuk kayak guru aja gitu, enggak, dalam
dunia pekerjaan manapun public speaking itu dipakai, teman-teman. Public speaking itu digunakan, makanya sangat bermanfaat dan sangat berfungsi banget nih ilmu public speaking ini, gitu. Makanya nanti teman-teman ketika ada pembahasan ini public speaking, teman-teman perhatikan ilmunya tuh bagaimana sih, berbicara depan umum tuh bagaimana sih, gitu. Menyiapkan mentalnya agar punya mental, punya nyali gede itu gimana nih, gitu. Nah, teman-teman, di dalam RPS ini juga terdapat beberapa tugas untuk teman-teman penuhi. Nah, tugas di sini, teman-teman, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Nah, apa itu tugas individunya? Kepo nggak teman-teman apa? Tugas individunya itu, ayo apa? Tugas individunya itu membuat learning journal. Tahu nggak teman-teman, learning journal itu apa? Ada yang tahu nggak apa? Oh, nggak ada yang tahu. Oke, baik. Learning journal itu jadi membuat sebuah video. Teman-teman buat video nih. Teman-teman cosplay, entah menjadi reporter, entah teman-teman menjadi MC, entah menjadi guru, entah menjadi pegawai gitu ya dalam satu video ini. Nah, itu berdurasi 5 menit, minimal 5 menit, maksimalnya berapa? 10 menit gitu ya. Itu tugas individunya. Sedangkan untuk tugas kelompok itu teman-teman nanti hanya membuat PPT saja. Untuk lebih lanjutnya nanti akan diinformasikan, nanti akan disampaikan minggu yang akan datang, minggu depan. Begitu. Nah, untuk UTS dan UAS-nya, agar teman-teman nggak bertanya-tanya nih, wah UTS-nya gimana, UAS-nya gimana gitu kan. Jadi UTS dan UAS-nya ini sama saja membuat video, cuman yang beda itu durasinya teman-teman. UTS yang durasinya 40 menit, sedangkan UAS itu durasinya 1 jam. Jadi teman-teman harus kreatif di situ. Entah teman-teman dieditnya dari CapCut atau aplikasi lain, ya terserah teman-teman, asal kreatif gitu di situ ya. Kreatif dalam hal penyampaiannya, dalam hal ngeditnya gitu. Sekreatif mungkin deh gitu. Yang teman-teman bisa gitu. Oke, mungkin maaf ya teman-teman, takut ada yang terlewat. Sudah, menurut saya cukup sih ya, cukup sampai sini aja. Yang perlu teman-teman ingat ya tadi ya, tugasnya harus perlu diingat tuh teman-teman, tugas individunya UAS tuh buat video yang berdurasi minimal 5 menit. Jangan lupa sekreatif mungkin teman-teman, dan jangan lupa diperhatikan juga kehadirannya, karena kehadiran itu penting dari segalanya. Meskipun nilai bagus itu tidak menjamin teman-teman lulus. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Jadi ini ada pertukaran pelajaran lagi. Selamat beraktivitas dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur selalu agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lancar gitu. Dan selamat berjumpa di minggu depan. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.